Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Ikhwah sekalian kelas 12, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada antum semuanya, di mana antum sekarang sudah berada di akhir ya masa belajar tingkat SMA. Oleh karenanya lebih bersungguh-sungguhlah antum, karena semakin bertambahnya umur ya, semakin besar tanggung jawab yang akan diberikan. Semakin bertambahnya umur bukan berarti kita semakin berleha-leha, tapi kita harus semakin tetap terus bersemangat ya dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tanggung jawab. Oleh karenanya ya, seseorang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat ya. Semakin dia bertambah usianya, maka dia semakin akan bertambah juga tanggung jawabnya, dan itu harus kita pikul bersama ya. Artinya tanggung jawab yang akan diberikan kepada kita, kita harus menjalankannya dengan amanah, dengan baik. Ikhwah sekalian ya, alhamdulillah kita telah membahas ya beberapa poin tentang hadis mursal pada pertemuan yang lalu, dan insya Allah kita akan membahas ya kelanjutan dari hadis mursal ya yang mana sempat terpotong pada pertemuan yang lalu, yaitu pembahasan hadis mursal yang belum kita bahas adalah as-su'al raqam al-awwal. ما هو المرسل عند الفقهاء والأصوليين؟ الجواب: المرسل عند الفقهاء والأصوليين هو كل منقطع على أي وجه كان انقطاعه فهو أعم من صورته عند المحدثين. طيب ya ikhwah, inilah pembahasan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya memang ini sudah kita bahas ya tentang mursal indal fuqaha ya, mursal indal fuqaha, hadis mursal tentang hadis mursal ya indal fuqaha menurut ahli fikih. Namun ada kalanya kita juga ya harus bahas apa itu hadis mursal menurut fuqaha. Baik. Al-mursal 'inda al-fuqaha'i wal usuliyyin kullu munqati'. Jadi hadis mursal itu menurut ahli fikih ya dan ahli usul fikih adalah setiap munqati', setiap yang terputus ya. Setiap yang terputus. Ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Bagaimanapun keadaan terputusnya sanad tersebut ya. Fahuwa a'ammu min suratihi minal muhaddisin. Maka menurut ahli fikih dan usuliyin, setiap yang terputus, dari mana saja terputusnya, baik di awal sanadnya, di tengah sanadnya, di akhir sanadnya ya, maka dia adalah hadis mursal katanya. Dia lebih umum dari ya
gambaran yang dikemukakan oleh ahli hadis. Tayyib. Kemudian as-su'al ar-raqam ats-tsani. Ma huwa mursal as-sahabi wa ma hukmuhu? Apa itu mursal sahabat dan apa hukumnya? Ya. Mursal sahabat adalah mursalus sahabi huwa ما أخبر به الصحابي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه ولا أو يشاهده وذلك لصغر سن الصحابي أو تأخر إسلامه أو غيابه. Mursal sahabat itu adalah segala apa yang dikabarkan oleh sahabat tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sahabat tersebut tidak mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyaksikannya. Dengan sebab karena umur sahabat tersebut masih kecil, atau dia masuk Islam ya belakangan, atau ghiyab, atau ya tidak hadir dia di situ. Nah, ini adalah mursal sahabi. Lantas bagaimana ya ikhwah? Ya. Hukumnya. Ya. Misalkan seperti Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan selain dari keduanya Ibnu Umar. Ini kan mereka karena sighar sinni sahabi, karena umur mereka masih kecil ya. Oleh karenanya ketika mereka meriwayatkan sebuah hadis ya, maka hadisnya langsung diterima. Iya. Kenapa? Hukmuhu sahihun makbul. Hukumnya adalah ya, menurut yang jumhur ulama, hadis mursal sahabi adalah sahih. Ya, muhtajjan bihi, dapat diambil ya hujjah dengannya. Lianna isqat as-sahabi as-sahabiyya alladhi rawa 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yudhar wa lianna riwayat as-sahabi 'an at-tabi'in nadir. Jadi ada dua hal. Ada dua alasan kenapa ya hadis mursal sahabi diterima. Yang pertama adalah karena gugurnya sahabat ya dengan sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW itu tidak memudaratkan ya, tidak memudaratkan. Asalnya mereka mendengar sebuah hadis tersebut dari sahabat yang lain, dan menghilangkan sahabat yang lain ya, artinya sahabat sighar ini langsung meriwayatkan sebuah hadis tanpa menyebutkan sahabat yang lain, itu enggak ada masalah karena semua sahabat adalah adil. Gitu dia. Semua sahabat adalah adil. Kemudian yang kedua, riwayat sahabat dari tabi'in itu jarang. Yang sering itu kan tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Sangat jarang sekali kalau sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Kalaupun ada itu jarang sekali. Nah, itulah dia ya. Baik ya ikhwah, kemudian kita masuk ke pembahasan al-mu'dhal. Ya. Pembahasan al-mu'dhal ini adalah pembahasan ya yang terputus sanadnya, ya, yang terputus bagian sanadnya, tapi pembagian putus sanadnya tapi secara zahir, ya. Baik, hadis mu'dhal. Kita harus mengetahui dari definisinya dulu, ya. Dari definisi. Lughatan, ta'rifuhu lughatan, ya. Secara definisi, hadis mu'dhal itu adalah ismun maf'ul min a'dalahu bimakna a'yahu.
Jadi hadis mu'dhal itu adalah yang berasal dari isim maf'ul yang dari kata a'dhala, ya. A'dhala. A'dhala bermakna a'ya. A'ya itu artinya membingungkan, ya. Membingungkan, ya, menyulitkan. A'dhala atau a'ya, membingungkan. Wastilahan, secara istilah, ma saqata min isnadihi isnani fa aktsara 'ala tawali. Hadis mu'dhal adalah hadis yang terputus dari sanadnya dua rawi atau lebih banyak dari dua rawi 'ala tawali, secara berurutan. Ya. Hadis mu'allaq terputus sanadnya dari awal sanad sampai akhir sanad, menyisakan tabi'in atau tabi'in dan sahabat. Hadis mursal, ya, terputus sanadnya. Hadis mursal itu terputus sanadnya. Tapi di mana terputusnya? Terputusnya adalah man ba'da tabi'in, setelah tabi'in. Itu dia. Yang jadi permasalahan adalah kalau seandainya yang dihilangkan adalah sahabat, maka enggak ada masalah. Tapi kalau seandainya ada tabi'in yang dihilangkan, maka ini menjadi sebuah masalah. Gitu. Nah, hadis mu'dhal adalah hadis yang terputus sanadnya dua rawi atau lebih banyak, ya, secara berurutan. Oleh karenanya, ya, setiap masing-masing nama mu'allaq, mursal dan mu'dhal itu memiliki ciri khas tersendiri, ya. Kalau dua rawi terputus sanadnya, langsung dua langsung yang terputus sanadnya, ya, secara berurutan, maka dia dinamakan dengan hadis mu'dhal. Thayyib. Misaluhu, contohnya, ma rawahul hakim fi ma'rifati ulumil hadis, ya. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam ma'rifah ulumil hadis dengan sanadnya, ya, ilal Qa'nabi, ke Qa'nabi dari Malik, ya, annahu balaghahu anna Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi wa la yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Qala al-Hakim hadza mu'dhal an Malik a'dalahu hakadha fi Muwatta. Nah, contoh hadis, ya, ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, ya, dengan sanadnya dari Al-Qa'nabi dari Malik, ya, dari Qa'nabi dari Malik, annahu balaghahu anna Abu Hurairah, bahwasanya ada yang nyampe kabar, ya, bahwasanya Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW, lil mamluki ta'amuhu, ya, lil mamluki ta'amuhu, wajib diberikan kepada para budak ta'amuhu, makanan, wa kiswatuhu, dan pakaian, bil ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Artinya berikanlah makanan dan minuman, ya, kepada budak dengan pakaian dan makanan yang layak. Wala yukallaf, dan tidak boleh dibebani, ya, budak tersebut dengan suatu pekerjaan kecuali yang mereka sanggupin, ya, yang mereka sanggupin. Nah, hadis ini adalah hadis mu'dhal, ya, kata Imam Al-Hakim, ini adalah hadis mu'dhal karena Imam Malik membuang dua rawi, yaitu Muhammad bin Ajlan dari ayahnya, ya, dan dari Abu Hurairah. Jadi dua rawi yang dibuang tersebut adalah Muhammad bin Ajlan dan Ajlan. Berarti anak sama bapaknya dibuang langsung oleh Imam Malik. Ini hadis mu'dhal, ya. Tayyib. Selain hadis di atas, ya, Imam Asy-Syuuti menyebutkan beberapa hadis mu'dhal yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Malik juga. Hal ini disebut sebagai balagha Imam Malik.
Namun menurut Imam Asy-Syafi'i, tidak semua balaghah Imam Malik dhaif karena mu'dhal. Ibnu Abdul Bar meneliti sekitar 60-an hadis dan menemukan sanad lain yang muttasil selain dari Imam Malik kecuali 4 hadis berikut, ya. Imam Ibnu Abdul Bar meneliti sekitar 60-an hadis dan menemukan sanad lain yang muttasil selain dari Imam Malik kecuali 4 hadis berikut ini yang tidak, ya, muttasil dari Imam Malik. Yang pertama adalah, ya, catat ini baik-baik, ya, hadis yang menjelaskan bahwa Rasul tidak lupa, tetapi dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pengajaran. Hadisnya adalah inni la ansa walakin unassa li'asunna. Sesungguhnya aku tidak lupa, tetapi dibuat lupa oleh Allah untuk mengajarkan sunnah. Ya. Ini hadis tidak muttasil. Yang kedua, hadis mu'dhal juga yang tidak muttasil. Hadis yang menjelaskan bahwa Rasul pernah diperlihatkan manusia yang paling panjang umurnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urya a'marun nasi qablahu aw ma syaa Allah ta'ala min zalika faka'annahu taqasara a'mar ummatihi. Artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan umur manusia sebelum umatnya yang paling panjang, atau atas kehendak Allah, seolah-olah umur yang paling panjang dari umat sebelumnya itu lebih pendek dari umatku yang paling panjang umurnya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis terkait pesan Rasul kepada Muaz agar memperbaiki akhlaknya. Qaulu Muaz, akhiru ma awsani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'tu rijlayya fil gharzi an qala ahsin khuluqaka linnas. Muaz berkata, kalimat terakhir yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepadaku, dan aku saat itu meletakkan kedua kakiku di sebuah batang kayu. Rasul berkata, perbaikilah akhlakmu untuk manusia. Kemudian hadis yang keempat, hadis tentang munculnya sesuatu dari arah laut, ya, atau awan, maka tanda akan terjadi hujan. Idza ansha'at bahriyatun thumma tasha'amat fatilka 'ainun ghadiqah. Jika sesuatu atau awan muncul dari arah laut, kemudian awan itu naik, maka itu adalah tanda air yang banyak atau hujan. Taib. Bisa kita lihat di sini di Tadribur Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi, ya, dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i. Nah, ikhwah sekalian, itu adalah beberapa contoh mengenai, ya, hadis mu'dhal yang tidak bersambung sanadnya. Dalam lan yattasil bi akhirih. Taib. Tidak bersambung sanadnya. Nah, itu sebenarnya adalah beberapa contoh dari hadis mu'dhal. Kemudian, ya ikhwah, kita lanjutkan kembali ke pembahasan hukumnya, ya, ke pembahasan hukumnya. Apa hukum dari hadis mu'dhal? Hadis mu'dhal dha'ifun bil ijma'i, ya, wa huwa aswa'u halan minal mursal wa zalika likasratil mahzufina minal isnad. Hadis mu'dhal ini adalah hadis yang sangat dhaif sekali, ya, dengan kesepakatan para ulama, ya, dengan kesepakatan para ulama, dan dia lebih buruk lagi, ya, lebih buruk lagi keadaannya daripada mursal. Kenapa? Wazalika, ya, likasratil mahzufina minal isnad. Karena hal tersebut, ya, karena banyak dihilangkan dari sanadnya. Dan ini adalah, ya, kesepakatan di antara ulama bahwasanya hadis mu'dhal itu adalah hadis yang dhaif, tidak bisa diterima. Suratu ijtima'ihi ma'al mu'allaq. Ijtima'uhu min ba'di suwaril mu'allaq, ya.
Apa sih sisi kesamaan antara mu'allaq dengan mu'dhal? Nah, jadi sisi yang sama ya, sisi yang sama daripada mu'dhal dan mu'allaq adalah yang pertama, apabila dihilangkan dari awal sanadnya dua rawi secara berurutan ya, secara berurutan, maka ini kita bisa katakan ini adalah mu'dhal dan mu'allaq. Bisa juga karena dia dihilangkan dari awal sanadnya dua rawi sekaligus. Hadis mu'allaq itu dihilangkan dari awal sanadnya ya ikhwah ya, dari awal sanadnya. Nah, dari awal sanad dihilangkan berarti kita katakan itu adalah hadis mu'allaq. Kalau dua sekaligus dihilangkan berarti kita katakan dia adalah hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal karena yang dihilangkan dua rawi sekaligus. Maka bisa kita katakan ini mu'allaq, ini mu'dhal. Adapun suwaru iftiraqihi ma'al mu'allaq ya, apa namanya? Sisi perbedaannya dari mu'allaq adalah yang pertama, idza hudhifa min wasati sanadihi rawiyani mutawaliyani. Apabila dihilangkan dari tengah sanadnya dua rawi sekaligus secara berurutan, maka ini kita katakan hadis mu'dhal bukan mu'allaq. Apabila dihilangkan dari awal sanadnya satu rawi saja, maka dia kita katakan hadis mu'allaq dan tidak mu'dhal. Jadi ini adalah perbedaan antara hadis mu'allaq dengan hadis mu'dhal. Bisa jadi nanti datang di soal ujian ya, apa perbedaan antara hadis mu'allaq dengan hadis mu'dhal, maka kalian harus bisa membedakan ya dengan hal tersebut. Taib, apa saja kitab yang bisa kita ambil ya tentang hadis mu'dhal ini? Yang pertama adalah kitab Sunan di Sa'id bin Mansur. Yang pertama adalah kitab Sunan di Ibn Sa'id al-Mansur. Yang kedua adalah Mu'allafat ya, karangan-karangan Mu'allafat Ibnu Abid Dunya. Mu'allafat Ibnu Abid Dunya ya, bisa kita ambil hadis tentang mu'dhal tersebut. Taib, ya ikhwah, ini saja mungkin yang dapat Ustaz sampaikan. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya ya, berkenaan dengan hadis al-munqati'. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.